Eh, Perkenalkan, nama saya Julia Ananda, BP 18 1053 Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi, Studi Kasus Perusahaan Pengakuisisian yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan. Pendahuluan pada proposal penelitian saya. Pada bagian pertama ada latar belakang penelitian. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang penelitian itu apa. Latar belakang penelitian adalah alasan, motif, faktor yang menyebabkan kita melakukan penelitian pada permasalahan tersebut. Dan pada penelitian saya akan menjelaskan sistematika bagaimana permasalahan ini saya angkat menjadi judul penelitian saya. Dilakukannya merger dan akuisisi oleh perusahaan disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis. Tidak hanya persaingan dalam negeri, tetapi sampai pada persaingan luar negeri. Contohnya, adanya kerjasama ekonomi ASEAN. Itu menggambarkan bahwa persaingan tidak hanya ada di dalam negeri, tetapi ada di luar negeri. Dan oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk selalu berkembang dan memiliki strategi bertahan yang bagus. Dan salah satu strategi bertahan dan berkembang oleh perusahaan adalah merger dan akuisisi. Dilakukannya merger dan akuisisi tidak semata-mata langsung perusahaan berhasil. Ada indikator keberhasilan perusahaan dalam melakukan strategi merger dan akuisisi. Ini dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan. Lalu kinerja tersebut dibandingkan dengan kinerja keuangan perusahaan sebelum dilakukannya merger dan akuisisi. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan, penelitian dari Hifzi Hayati menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dalam bentuk perhitungannya itu net profit margin, return on asset, return on equity, earning per share, turnover asset, current ratio, dan debt equity ratio, terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Dan pada penelitian oleh Putu Yulia Kumalasari menjelaskan bahwa hasil penelitiannya tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan. Berdasarkan dua perbedaan penelitian tersebut, kita bisa melakukan penelitian pada studi kasus perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 untuk melihat apakah itu memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak memiliki perbedaan yang signifikan atau stagnan. Itulah latar belakang dari penelitian saya. Dalam penelitian ini muncullah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana tingkat kinerja perusahaan yang dihitung berdasarkan rasio profitabilitas, likuiditas, aktivitas, solvabilitas, pasar sebelum dan sesudah akuisisi atau merger. Apakah berubah signifikan, stagnan, atau tidak memiliki atau perubahannya menurun. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh merger dan akuisisi terhadap kondisi arus kas perusahaan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh permintaan saham di Bursa Efek sesudah dilakukannya akuisisi dan merger. Ini kita membahas mengenai rasio pasar. Kalau untuk rumusan masalah yang nomor 3. Lalu berdasarkan rumusan masalah tersebut, kita bisa menghasilkan tujuan penelitian.
yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi atau merger. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi arus kas perusahaan setelah melakukan akuisisi atau merger. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh merger dan akuisisi terhadap permintaan saham di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat penelitian. Bagi peneliti sendiri, merupakan bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Bagi akademisi, dapat menjadi sumber referensi pengembangan ilmu akuntansi dalam topik merger dan akuisisi, dan dapat juga menjadi sumber referensi untuk penelitian berikutnya. Yang bagi umum atau untuk investor, ini sangat berguna untuk sebagai referensi dalam mengambil keputusan manajemen keuangan dan memilih perusahaan yang akan diinvestasikan, yang akan diberikan dana investasi. Itulah manfaat penelitian manfaat penelitian dari penelitian saya yang berjudul analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya masuk pada bagian 2, yaitu tinjauan pustaka. Dalam bagian ini kita akan menjelaskan bagaimana sumber-sumber atau kajian-kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, kita membahas mengenai landasan teori. Pada pertama, kita mengetahui dulu pengertian merger dan akuisisi itu apa. Menurut Foster, dalam Widya Putra tahun 2006, merger adalah kombinasi dari dua atau lebih perusahaan dengan salah satu nama perusahaan yang bergabung tetap digunakan sedangkan yang lainnya dihilangkan. Sementara itu, akuisisi didefinisikan sebagai pembelian seluruh atau sebagian kepemilikan suatu perusahaan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 22, akuisisi adalah segala pengambilan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisian sehingga mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis rasio keuangan yang digunakan sebagai pengukuran kinerja perusahaan dalam penelitian ini. Yang pertama, kita membahas mengenai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Rasio ini membantu perusahaan dalam mengontrol penerimaannya. Contohnya yaitu return on asset. Return on asset menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Yang kedua yaitu return on equity, yaitu merupakan perbandingan antara laba bersih dan ekuitas. Ya, yang ketiga yaitu net profit margin, merupakan bentuk ukuran laba yang secara umum membandingkan pendapatan perusahaan setelah pajak dan bunga dengan penjualan. NPM juga membandingkan rata-rata industri dari suatu perusahaan. Yang keempat yaitu kita membahas mengenai rasio pasar. Rasio pasar merupakan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan nilai buku per saham. Dalam perhitungan ini kita menggunakan dua rasio perhitungan, yaitu earning per share dan price earning ratio. Yang selanjutnya yaitu ada rasio aktivitas yang mengukur seberapa efektif manajemen perusahaan mengelola semua aset yang ada di perusahaan. Yang selanjutnya yaitu current ratio, yaitu kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Yang selanjutnya yaitu debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Yang selanjutnya yang menjadi perhitungan juga dalam penelitian ini adalah cash flow return on asset. Dalam mengukur variabel ini kita menggunakan laporan arus kas. Laporan arus kas tersebut dihitung menggunakan annual operating
pre-tax cash flow return on asset untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas berdasarkan aset yang dimiliki yang dihitung sebelum pemotongan pajak agar kinerja perusahaan perhitungannya lebih objektif dalam pengukurannya. Selanjutnya kita membahas mengenai hipotesis. Hipotesis 1. Terdapat perbedaan signifikan dalam hal peningkatan net profit margin sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Yang hipotesis 2, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal peningkatan return on asset sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Jadi, dalam hipotesis ini kita menggunakan seluruh variabel dan kita mengharapkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan dengan keadaan merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metodologi penelitian atau bagaimana cara kita menjalankan penelitian ini dan bagaimana metode apa saja dan alat apa saja yang kita butuhkan dalam penelitian ini. Kita juga membahas mengenai desain penelitian pada bab ini. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai desain penelitian. Pada penelitian ini, merger dan akuisisi merupakan variabel yang menyebabkan perubahan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah merger dan akuisisi. Jadi, dalam penelitian ini dilakukan 2 perbandingan terhadap 2 kondisi, yaitu sebelum dan sesudah akuisisi dan merger. Untuk melihat kinerja keuangan perusahaan, maka metode penelitian yang cocok untuk penelitian ini adalah studi komparatif. Studi komparatif termasuk pada jenis penelitian deskriptif yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari variabel. Dalam penelitian ini akan dilihat hubungan sebab akibat dari variabel merger dan akuisisi dan variabel pengukuran kinerja keuangan lalu dibandingkan dengan 2 kondisi. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya yaitu merger dan akuisisi, dan variabel independennya yaitu ada 9, yaitu net profit margin, return on asset, return on equity, return asset turnover ratio, current ratio, debt to equity ratio, dan cash flow return on asset. Oke, selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang melakukan merger dan akuisisi tahun 2018 dan sampai 2020. Dan selanjutnya ada sampel. Sampel dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu perusahaan yang mengumumkan merger dan akuisisi pada periode 2018 sampai 2020. Yang kedua, perusahaan yang sudah dan masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, dapat diketahui secara jelas tanggal pengumuman merger dan akuisisi. Yang keempat, memiliki data perusahaan yang lengkap. Dan kelima, merupakan perusahaan non-bank. Dan yang terakhir, yaitu tidak melakukan corporate action lainnya selama periode pengamatan. Selanjutnya, kita membahas mengenai data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa laporan keuangan. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber datanya sumber data sekunder yang didapatkan dari website resmi idx.co.id. Metode pengumpulan data yaitu metode dokumentasi. Metode analisis data yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu pengujian yang menggunakan prosedur sebagai berikut, yaitu menentukan tingkat rata-rata, standar deviasi, varian, indikator kinerja keuangan dari rasio sebelum dan sesudah merger dan akuisisi yang ditinjau dari kinerja perusahaan yang terdaftar di BE. Yang kedua itu menunjukkan perbedaan MEAN naik atau turun sebagai indikator keuangan perusahaan antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Setelah dilakukan itu, kita melakukan pengujian statistik terhadap data itu, yaitu kita melakukan pengujian normalitas data dengan menggunakan SPSS. Yang kedua, kita melakukan pengujian hipotesis data dengan metode uji per sampel t-test. Kenapa kita menggunakan ini? Pada penelitian sebelumnya digunakan Wilkes-Sikon
single test. Dan jadi kita menggunakan metode lain untuk melihat apakah ada perbedaan atau sama saja hasil penelitiannya. Dan metode ini sangat cocok dengan jenis penelitian kita yang merupakan studi komparatif. Dan metode ini juga menggunakan cara perbandingan. Jadi metode pengujian hipotesis ini akan digunakan sebagai metode pengujian hipotesis data dalam penelitian. Sekian presentasi proposal dari saya. Atas salah dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.